Bapak Ibu, apakah pernah mendengar kata stunting? Stunting itu artinya anak pendek karena kurang gizi pada usia di bawah 2 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa pendek anak disebut sebagai stunting? Nah, coba kita lihat tabel WHO di sebelah kanan ya. Ini adalah tabel panjang badan menurut umur untuk anak laki-laki sampai usia 2 tahun ya. Oke. Nah, contoh anak laki 3 bulan panjangnya 56 cm. Itu stunting. Anak laki usia 6 bulan panjang badannya 62 cm. Itu juga stunting. Anak laki usia 9 bulan panjangnya 65 cm. Nah, itu juga stunting. Nah, anak laki 18 bulan panjangnya 74 cm. Nah, ini juga stunting. Jadi stunting bila panjang badan berada di bawah -2 standar deviasi. Jadi di warna yang oranye ini ya. Jadi kalau panjang badan berada di bawah -2 standar deviasi disebut sebagai stunting. Nah, bagaimana dengan anak perempuan? Jadi prinsipnya sama, yaitu panjang badan di bawah -2 st. Ya, ini adalah tabel WHO untuk anak perempuan. Jadi length for age untuk anak perempuan sampai usia 2 tahun. Nah, contoh anak perempuan 6 bulan panjangnya 60 cm, itu stunting. Anak perempuan 12 bulan panjangnya 67 cm, nah itu juga stunting. Atau anak perempuan 18 bulan panjangnya 73 cm, itu juga stunting. Itu anak perempuan 24 bulan panjangnya 75 cm, itu juga stunting. Jadi sekali lagi, stunting itu panjang badan di bawah -2 standar deviasi dari tabel WHO. Nah, sekarang apakah sesimpel itu kita menyebut stunting? Coba jawab pertanyaan berikut ini. Anak siapa yang stunting atau kurang gizi? Apakah anaknya Pak Wayan, ataukah anaknya Pak Made, atau tidak keduanya? Ya, nah ini contohnya keluarga Pak Wayan, anak lakinya usia 18 bulan, panjangnya 77 cm. Jadi, anak Pak Made, anaknya laki-laki, usianya 18 bulan, panjangnya 80 cm. Ya, nah kalau kita lihat tabel, anaknya Pak Wayan itu 77 cm, berarti di atas -2 st. Anaknya Pak Made 80 cm, itu juga berada di atas -2 standar deviasi. Berarti secara komunitas berarti tidak ada yang stunting, ya kan? Keduanya, karena kedua-duanya berada di atas -2 standar deviasi. Ini yang batasnya yang oranye ini ya. Nah, sekarang kita lihat tinggi badan Pak Wayan 160 cm, istrinya 150 cm. Sedangkan tinggi badan Pak Made 175 cm, istrinya 170 cm. Ya, jadi masih tetap tidak ada yang stunting jawabannya. Nah, mari kita lihat yang berikutnya yang disebut sebagai potensi genetik tinggi badan ya. Nah, anak laki Pak Wayan itu potensi genetiknya adalah 160 tinggi ayah tambah 150 tinggi ibu tambah 13 bagi 2, yaitu 161,5 cm. Nah, potensi genetik tinggi badan anak Pak Made 175 tinggi ayah tambah 170 tinggi ibu tambah 13 bagi 2, itu sama dengan 179 cm. Nah, kalau kita lihat di grafik WHO, nah, tinggi badan anak Pak Wayan harusnya berada di bawah yang oranye ini ya. Bawah oranye 161,9. Yang 161,5 tadi ya. Sedangkan
anak laki Pak Made potensi genetiknya 179, yaitu berada di atas yang warna hijau ini. Warna hijau ini 176,5 ya. Oke, mari kita lihat cocokkan pada grafik pada saat ini yang usianya 18 bulan ya, usia 18 bulan. Yang di atas ini tabelnya usia 19 tahun ya, tinggi akhir ya, tinggi dewasa. Sedangkan ini adalah tinggi anak 18 bulan. Kita lihat anak laki Pak Wayan 77 cm. Nah, ini justru anaknya Pak Wayan ini berada di atas potensi genetik. Harusnya dia di bawah 76,9 panjangnya, tetapi saat ini dia 77 di atas. Nah, kalau kita lihat anak lakinya Pak Made 80 cm. Nah, kalau kita lihat di tabel, berarti dia berada di bawah median atau di bawah yang warna hijau ini. Nah, seharusnya di atas yang hijau. Jadi seharusnya panjang badan anaknya Pak Made di atas 82,3 cm, tetapi kenyataannya dia cuma 80 cm. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang kurang gizi adalah anaknya Pak Made. Nah, jadi kelihatannya dia tidak bermasalah, tapi kenyataannya bermasalah. Justru anaknya Pak Wayan yang tidak kurang gizi. Nah, tidak simpel kan? Oke, oleh karena itu kesimpulannya adalah kalau kita bicara stunting di komunitas atau kurang gizi bila panjang badan di bawah minus 2 ST. Tapi kalau kita berbicara individu, yang namanya stunting atau kurang gizi itu bila panjang badan di bawah potensi genetik tinggi badan. Ya, jadi dikombinasikan kedua-duanya untuk menentukan anak ini kurang gizi apa tidak. Oke, Bapak Ibu, jadi menentukan stunting tidak simpel, tetapi harus kombinasi antara tabel WHO ya di komunitas dan di individu. Dan sekali lagi kalau bicara individu harusnya patokannya adalah potensi genetik tinggi badan dari orang tuanya. Oke, terima kasih.